Saya berdoa menurut agama Kristen. Yang lain bisa mengikuti. Kita berdoa. Oleh karena itu Tuhan, kami akan diperlengkapi dengan semua hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Bahwa literasi numerasi sangat minim sekali bagi kita. Karena kendala inilah yang dilihat oleh Mendikbud. Maka beberapa para ahli pendidikan telah melakukan kegiatan ini. Karena itu dengan tujuan ini maka kita melakukan kegiatan kurikulum Merdeka Belajar khususnya di sekolah kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga Bapak Korwas akan menyampaikan latar belakang kurikulum Merdeka Belajar, waktu dan tempat. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan Bapak Kepsek yang diberikan kepada saya. Dan memang sesuai informasi yang masuk, ya kami ditugaskan untuk memoderator kegiatan IKM ini bersama Bapak Wahid Aman. Kurikulum Merdeka ini tidak sulit ya. Yang sulit adalah merubah mindset kita untuk masuk ke sana gitu. Terkadang itu yang membuat kita harus menganggap bahwa kurikulum yang mengalami perubahan ini kita dihadapkan dengan cara-cara yang membuat kita akan kesulitan, apalagi kita sudah nyaman pada revisi kurikulum 2013. Kayak kemarin yang saya dampingi di SD Katolik Waika Bubak, itu mereka memilih mandiri berubah. Artinya seluruh proses pembelajaran dalam kelas itu pada fase yang menerapkan kurikulum Merdeka itu sepenuhnya menggunakan modul yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, di dalam kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, maka Bapak Kepsek dan teman-teman guru harus terlebih dahulu memahami acuan-acuan mendasar terkait dengan pelaksanaan IKM itu. Dari mana kita melihat? Yang pertama adalah terkait dengan aturan kurikulum Merdeka, yaitu yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan untuk jenjang Paltidasmen. Ya? Nah, itu yang kita lihat. Yang berikut apa lagi? Kira-kira isi daripada kurikulum Merdeka itu apa? Maka pemerintah mengeluarkan aturan yang tertuang dalam Permendikbudristek itu nomor 7 tahun 2022, itu yang mengatur tentang standar isi untuk jenjang pendidikan Paltidasmen. Ya, nomor 7. Tadi nomor 5, sekarang nomor 7. Yang ketiga, terkait dengan bagaimana kita menerapkan kurikulum Merdeka ini, maka pemerintah juga mengeluarkan aturan dalam Permendikbudristek nomor 56, ya, yaitu terkait dengan pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, ya. Dan unsur relevan itu bahasa menjewa, yang artinya ada keterkaitan, ada hubungan, ada kaitan relevan, kontekstual, sesuai situasi kekinian saat ini yang terjadi di masyarakat. Jadi tidak boleh kurikulumnya itu ngambang. Kalau kurikulum 2013 kebanyakan Kemdikbud adopsi dari Australia. Tapi kurikulum Merdeka kebanyakan kita adopsi dari negara Finlandia, yaitu negara yang paling baik sistem pendidikan di dunia. Tujuan seperti itu Bapak Ibu bisa dihasilkan dengan melaksanakan proyek-proyek. Jadi pendidikan kita selama ini terlalu teoritis, ngajar berbagai materi pelajaran dari semua kadet,
targetnya mereka naik kelas 3 SMP, ikut ujian nasional, lalu kita anggap profesional, lulus menjadi siswa yang hebat. Padahal karakternya belum tentu, padahal keterampilannya masih lemah. Iya, itu Bapak Ibu. Maka pemerintah mengkaji, para ahli mengkaji, selain materi yang diajarkan guru disusun melalui modul ajar, perlu adanya modul untuk melaksanakan kegiatan praktek atau proyek. Maka kurikulum Merdeka ini lebih banyak kita kenal berbasis proyek. Mari kita ikuti pendalaman materi tentang CP, ATP sampai pada modul ajar. Saya ulangi. Gaya belajar peserta didik atau siswa ada 3. Yang pertama audio, yang kedua visual, yang ketiga kinestetik. CP, capaian pembelajaran. Bagaimana guru memulai menulis atau menuangkan CP? Satu contoh silakan temukan yang 15 komponen. Nah, agak menarik. Tadi malam saya sudah foto, saya kembali. Kita dengarkan dan berpikir. Kalau salah kita kritisi, kalau benar kita aminkan. Tarian sastra itu capaian pembelajaran. Jadi kami tidak ambil semua, tapi kami sesuaikan dengan elemen. Asesmen diagnostiknya, saya memberikan pertanyaan awal pada siswa seperti anak-anak, apa pengertian jujur? Atau apa sih yang kamu ketahui tentang jujur? Atau menurut kamu jujur itu apa ya nak? Itu pertanyaan asesmen diagnostik kognitif. Nah, jadi di situ kita bisa melihat respon awal siswa ketika dia menjawab pertanyaan awal kita itu, apakah dia bisa atau tidak, atau dia bisa memberi jawaban atau tidak, dan seterusnya. Wasma mewakili kelompok mata pelajaran agama mempresentasikan hasil diskusi mereka. Diambil dari contoh asesmen diagnostik pada mata pelajaran agama Islam. Yang kedua, Bapak, minta maaf, ini kelompok agama. Di sini ada 5 ciri, Bapak. Tapi yang di ini hanya 1 ciri saja. Makanya kami jadi bingung. Hanya 1, yang 4 memang dan 3 tidak ada. Untuk masuk di asesmen diagnostik, kami mencoba menyiapkan ada 5 daftar pertanyaan, tapi pertanyaannya dalam bentuk pilihan ganda untuk masuk ke menjelaskan materi ini. Pertanyaan pertama, kami ini daftar pertanyaan ini anak-anak menjawab, tapi kami tidak memberi nilai karena kita akan menghantar untuk masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup. Untuk pertanyaan diagnostiknya, mungkin kalau misalnya materinya itu tentang kejujuran misalnya, mungkin bentuk pertanyaannya bisa dari pengalaman siswa. Contohnya, pernah tidak kalian berbuat salah tapi takut mau kasih tahu orang?
pada saat asesmen itu dilakukan. Yang ketiga, tidak harus dinilai. Yang keempat, harus identifikasi kekuatan serta bidang peningkatan siswa. Nah, Bapak Ibu, kita awali modul yang pertama, modul ajar. Kemarin saya sudah sampaikan, total komponen dalam modul ajar ada berapa? Total komponen. Ya. Yang tampil huruf tebal itu adalah 3 komponen besar, 2 versi. Ada yang total 16 dan ada yang total 18. Bapak Ibu, ahli tertentu menyajikan 16 komponen atau 18 komponen, bagi kita tidak masalah. Betis alias betis. Jadi betul sudah tadi yang saya bilang filosofis, dia sudah didisiplin. Itu ada 2 memang elemen di BNPB. Peserta didik dan keluarga dan Bapak dan Ibu, saya lupa tadi setelah diskusi. Mungkin membaca itu Bapak Ibu ya. Oke, catatan kelima terakhir dari saya. Apabila dalam pelatihan 2 hari ini ada inspirasi-inspirasi yang Bapak Ibu temukan dari kegiatan yang saya fasilitasi, maka ambillah dan terimalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain ke depan. Apabila ada inspirasi Bapak Ibu temukan dari fasilitas kegiatan saya, maka Bapak Ibu bisa membawanya dalam kegiatan lain. Sebaliknya, apabila dalam fasilitasi kegiatan 2 hari ini terdapat kekurangan, kelemahan, baik tutur kata maupun sikap dari saya, maka dari lubuk hati yang dalam saya mohon dimaafkan. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wahid yang sudah sedia memberikan waktu dan kesempatan selama 2 hari pun dari kemarin sampai hari ini untuk memberikan kemenangan terhadap kami, terkhususnya tentang kegiatan Merdeka Belajar. Dengan berakhirnya seluruh kegiatan kita, maka acara kita resmi ditutup pada malam ini.